Bayangin, kamu jatuh dari motor, kaki bengkak, harus ke dokter, beli obat, bahkan fisioterapi. Total biaya pengobatannya hampir 3 juta. Tapi, kamu cuma bayar 200 ribuan aja. Kok bisa? Karena aku pakai asuransi syariah Pesakbi dari Ashki. Dan di video ini aku mau cerita pengalaman pribadi aku, mulai dari apa itu asuransi syariah, gimana cara klaimnya, sampai kelebihan dan kekurangannya. Assalamualaikum semuanya. Jadi aku mau sharing pengalaman aku pakai asuransi syariah jenis Pesakbi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sedikit tentang asuransi syariah ya. Asuransi syariah itu adalah bentuk perlindungan yang berdasarkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Jadi dana yang dikumpulkan dari para peserta masuk ke dalam dana tabaru, bukan jadi milik perusahaan. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Pesakbi sendiri adalah singkatan dari perlindungan syariah atas kecelakaan dan biaya pengobatan individu. Jadi, ini bukan perlindungan untuk kendaraan atau barang ya, tapi khusus untuk orang yang mengalami kecelakaan atau butuh biaya medis akibat insiden tersebut. Aku pernah ngalamin kecelakaan kecil, waktu itu aku jatuh dari motor pas pulang sekolah. Bukan kecelakaan berat, tapi aku keseleo cukup parah dan butuh perawatan beberapa kali ke klinik. Aku harus beli obat dan sempat juga ikut sesi terapi karena kaki masih nyeri kalau dipakai jalan jauh. Total biaya semuanya sekitar 2,7 jutaan. Tapi untungnya aku udah terdaftar sebagai peserta Pesakbi dari Ashki. Proses klaimnya ternyata gampang banget. Yang pertama, aku disuruh hubungin customer service Ashki via WA. Lalu aku diarahkan untuk isi formulir klaim. Dan aku disuruh upload dokumen kayak KTP, kwitansi, dan surat keterangan dokter. Nah, gak sampai seminggu, sekitar 5 hari kerja, uang santunan dari klaim langsung masuk ke rekening aku. Jadi, total yang aku bayar pribadi cuma 200 ribuan aja. Karena sisanya ditanggung asuransi. Buat aku, ini ngebantu banget. Setelah ngalamin sendiri, aku makin sadar pentingnya punya proteksi. Kelebihan dari asuransi syariah khususnya Pesakbi, yang pertama ada sesuai prinsip Islam, gak ada riba, maisir, atau goror. Yang kedua, sistemnya ini tolong-menolong yang bikin kita jadi lebih peduli sesama. Yang ketiga, ada dana dikelola secara kolektif dan transparan. Dan proses klaimnya jelas dan bisa via online. Tapi jujur aja, ini juga ada kekurangannya. Beberapa proses klaim masih manual, jadi kita harus sabar. Dan rumah sakit rekanannya belum sebanyak asuransi konvensional. Dan juga beberapa orang mungkin belum familiar dengan istilah-istilah syariahnya, jadi perlu ada edukasi. Tapi dari pengalaman aku, manfaatnya jauh lebih terasa daripada kekurangannya. Buat aku, asuransi syariah bukan cuma soal perlindungan finansial, tapi juga soal ketenangan batin. Karena dana yang kita pakai berasal dari sistem yang sesuai dengan kepercayaan kita. Pesakbi dari Ashki udah jadi penyelamat banget buat aku waktu kejadian kemarin. Dan dari situ aku belajar bahwa musibah bisa datang kapan aja. Tapi persiapan itu tanggung jawab kita. Semoga cerita aku ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua, apalagi yang lagi mempertimbangkan pakai asuransi syariah. Makasih banget udah nonton, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar dan gemar rifah jinawi. Tapi subhanallah, masih terkesan di antara kita bahwa ternyata kita masih membutuhkan percepatan pembangunan ekonomi. Salah satu di antara faktor penghambat percepatan pertumbuhan ekonomi ini
ternyata adalah kita masih rendah insurable atau tercovernya warga bangsa oleh asuransi. Kenapa demikian? Karena masih ada kesalahpahaman tentang asuransi ini. Apakah itu menyalahi takdir? Demikian juga saya sudah bertawakal kepada Allah, kenapa harus ngambil asuransi lagi? Nah, inilah mungkin yang harus kita coba atasi. Di samping itu, apa bedanya juga dengan asuransi yang konvensional? Toh sama-sama juga. Nah, ketika kita tidak memahami bagaimana perbedaan dan keunikan asuransi syariah, pasti orang tidak akan hadir dan tidak akan bergabung dengan asuransi syariah ini. Sementara di Jepang misalnya yang di cover asuransi itu sudah 200%, artinya dia masing-masing punya 2 asuransi. Satu bangsa yang asuransinya kecil, hampir pasti tingkat kesehatannya, tingkat kesejahteraannya itu rendah. Apatah lagi jikalau dia akan melakukan aktivitas ekonomi. Karena kita tidak mungkin mengimpor barang dari Eropa jikalau sepanjang perjalanan di laut, apalagi di udara, tidak di-cover asuransi. Karena siapa yang tanggung jawab kalau terjadi kecelakaan. Demikian juga rumah kita, demikian juga kendaraan kita. Nah, sekarang ada yang salah di antara kita itu, kita mengatakan saya tidak mau ke asuransi syariah, padahal dia sudah menjalankan asuransi konvensional tanpa tidak sadar. Misalnya, seseorang mengatakan, saya tidak mau ke syariah, padahal dia beli tiket pesawat. Nah, ketika dia beli tiket pesawat, itu sudah asuransinya, konvensional haram. Saya tidak mau ke asuransi syariah, padahal dia beli motor. Dalam motor itu sudah ada asuransi konvensional haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.